Untuk videonya dimatikan saja kali ya. Audionya dimatikan saja. Video. Ya. Eh, Mbak Rika, selamat datang Mbak Rizka. Samsung, saya absen dulu. Hari ini sebelumnya saya wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa etika dalam belajar dalam aplikasi online ini, hari ini saya rekam dan untuk pelajaran teman-teman yang hari ini tidak hadir atau terlambat, nanti bisa dibuka kembali. Oke ya. Dan hari ini kita belajarnya halaman pertama. Yang jelas kita awali dengan kata pengantar. Ya, kata pengantar ini yang pastinya berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu belajar terjemah Al-Quran. Ya, kita buka dulu dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa, saya absen dulu. Itu ada Angel Hidayat juga ikut gabung, Samsung SM, Urbah, Tai, Imam Umi, Sinta Uli, Aulia Nasitoh, Nasitotul Fikroh, Intan Kurnia Putri, Rika Umi Mawadah, dan Rizka. Ya, untuk pertama ini silahkan audionya dimatikan semua dulu. Saya akan memberi sebuah kata pengantar dari dari pelajaran ini, bahwa hari ini kenapa sih kita itu belajar Al-Quran, ya. Jadi hari ini sudah saya berikan slide sebenarnya ya. Ini. Nah, Al-Quran itu jelasnya ini adalah yang sangat penting sekali kita pelajari, karena Al-Quran itu adalah salah satu pedoman bagi satu-satunya pedoman ya, bukan salah satu. Karena dulu sebelumnya kan ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini dalam arti di waktu Nabi Muhammad SAW yang terakhir diturunkan adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini sangat penting sekali, yaitu sebagai apa Al-Quran? Yaitu yang pertama adalah sebagai diturunkan itu sebagai Al-Huda atau petunjuk, Asyifa pengobat hati, Al-Burhan bukti kebenaran, Al-Zikro pengingat, Al-Bayan penjelas, dan Al-Idah ya, Al-Idah atau Al-Idah pelajaran. Nah, fungsi-fungsi tersebut yang sangat jelas adalah tidak bisa dibandingkan dengan pelajaran lain. Kita itu belajar matematika, belajar IPA, fisika, dan sebagainya, itu adalah salah satu dari penerapan Al-Quran, dari sumber Al-Quran kita belajar, ya. Jadi, tapi sumbernya itu kadang-kadang kita lupakan sumbernya, yaitu sumbernya adalah belajar Al-Qurannya itu, belajar Al-Quran, ya. Belajar Al-Quran itu kita lupakan. Maka dari itu, meskipun kita belajar yang lain, ya IPA, fisika, dan sebagainya,
pelajaran wajib yang harus kita tetap langgengkan adalah ngaji Al-Qur'an Karim. Nggih. Nah, itu yang kata-kata pengantar yang saya sampaikan. Dan di surat Al-Baqarah ya sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ya. Di sini apa itu? Kebetulan ini slide-nya kelihatan nih slide saya ini. Oh, kelihatan ya. Oke. Di sini sebenarnya ada bukunya ya. Di sini sebenarnya bukunya ada program pelatihan terjemah Al-Qur'an, metode praktis membaca Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Safinda Surabaya. Ini metodenya metode yang diterapkan oleh pesantren sana. Nah, maka dari yang pertama adalah alif zalika. Zalika artinya itu, alkitabu kitab, la roiba fi. La itu artinya tidak, roiba. Roiba itu keraguan, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudan sebagai apa? Kalau hudan artinya apa? Ada yang tahu? Ya, hudan petunjuk. Ya. Hudan itu adalah petunjuk. Jadi di slide tadi belum saya apa itu belum saya siapkan. Ini saya baca Al-Qur'an aja. Hudan untuk lil mutakwina bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kan gitu kan ya. Nah, jadi dalam ini gitu Al-Qur'an Karim itu sebagai petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk apapun. Entah kesehatan, sekarang itu musim corona, kemudian entah itu petunjuk dalam kita beradab, petunjuk dalam fikih, akidah, semuanya. Petunjuk itu ibarat lampu ya. Jadi lampu itu kalau kita itu terang, terang benderang lampunya, maka kita akan jelas gitu. Yang kita jalani itu jelas. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk satu-satunya dan tidak ada bandingannya. Sehingga penting sekali dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, eman kalau ditinggalkan ketika Al-Quran Karim itu tidak tahu maknanya. Maka dari itu sebenarnya di dalam belajar Al-Quran Karim ini terjemahnya sangat mudah sekali. Karena apa? Ada yang tahu? Mbak Lutfi, Mbak Lutfiatul Wafiyah. Kira-kira kenapa? Kok mudah Al-Quran itu kita pelajari terjemahnya? Kira-kira kenapa? Tahu nggak? Atau yang lain? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Ini. Karena mudah adalah kata-katanya diulang di dalam Al-Quran. Kata-katanya diulang. Jadi ketika kita itu belajar surah ayat contoh aja ya Al-Fatihah ini ya. Ini masih kata pengantar saya. Slide coba contoh Al-Fatihah ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim contoh di sini. Di Bismillahirrahmanirrahim ada kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Itu adalah basmalah ya. Coba kemudian di ayat selanjutnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu juga ada di ayat ketiga di dalam Al-Quran. Sama kan? Padahal di Bismillah sudah ada. Tapi di dalam Al-Quran Ar-Rahmani Ar-Rahimi juga diulang. Maka dari itu ketika jenengan bisa juz halaman 1 maka akan dipermudah di halaman kedua. Bisa juz halaman kedua dipermudah di halaman ketiga. Begitu juga dengan ketika jenengan bisa juz 1 untuk menerjemahkan perkata dengan cara bahasa Indonesia aja yang paling mudah, maka otomatis di jilid 2-nya sangat ringan sekali. Itu ya. Dan mudah-mudahan di kata pengantar ini bisa menjadikan sebuah wacana bahwa ternyata menerjemah Al-Quran itu nantinya ternyata mudah. Gitu ya. Nah, kemudian dari itu nanti sekarang masih belajar basmalah sama Fatihah saja. Dan ini pun saya potong-potong. Nanti saya lihat 1 minggu ke depan. Jadi per hari itu 1 ayat. Ya. Dan ngajinya nanti seminggu hanya 2 kali sementara. Nanti kalau kurang silakan ngomong ya. Dah, itu pembukaan kata pengantar dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan angkat tangan. Ada pertanyaan? Nggak ada?
Kita mulai belajarnya kalau ada pertanyaan. Silakan yang Mbak Lutfiatul itu kalau ada pertanyaan silakan dihidupkan audionya. Kalau enggak berarti di stop dulu audionya. Nah, jadi etikanya dimatikan. Kalau bertanya hidupkan langsung. Berarti kalau yang hidup berarti bertanya ini yang Mbak Urubah, Muhammad Hidayat sama siapa ini? Ada pertanyaan nggak? Tidak ya? Oke, saya awali. Kalau gitu kita mulai belajar. Eh, kita buka lagi tadi. Ini ya. Jadi jangan ragu ya. Belajar ini insya Allah lebih baik nanti kehidupannya. Yang hari ini hadir mudah-mudahan nanti apa itu segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, bacaan ini apakah kelihatan? Slide saya sudah kelihatan? Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita pertama belajar basmalah dulu ya. Jadi per ayat, kita belajar per ayat ya. Per ayat bisa nanti lanjut, per ayat bisa berlanjut. Nah, nanti untuk latihannya apa itu? Tesnya itu nanti ada ujiannya 1 minggu sekali. Nanti ujiannya satu persatu. Pakai apa itu? Video call bisa, pakai ini bisa. Nanti satu-satu orang nanti akan saya uji ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Sekarang ini bismi. Bi itu artinya adalah dengan. Jangan catat kalau lupa ya. Sudah saya suruh siapkan. Bi itu artinya dengan. Kalau bismi dengan menyebut. Ya. Ini adalah kenapa saya kasih merah atau dikasih merah karena ini kosakata awal. Nah, merah ini ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah. Allah ya Allah tidak ada artinya. Maka kosakata ini sudah lazim. Maka langsung dihitam warnanya. Jadi nanti apa itu? Para santri Ma'had Al-Qasimi kalau yang punya stabilo ya. Kalau yang merah ini jenengan tandai garis dengan stabilo. Ya. Kalau hitam biarkan. Memang tulisannya hitam. Oke ya. Yang ini Ar-Rahmani Ar-Rahimi di stabilo. Karena ini kosakata baru yang baru dimunculkan. Ya. Allah artinya Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, saya ulang lagi ya. Bi dengan. Langsung bahasa Indonesia terjemahnya. Bi dengan. Bisa jenengan tirukan tapi di hati apa itu di tempatnya masing-masing, tidak usah di apa hidupkan audio. Yang salah satu aja yang di apa itu dihidupkan, yang anggota yang paling atas silakan dihidupkan. Siapa yang anggota paling atas? Ini siapa? Mbak Lutfia. Mbak Lutfiatul, silakan audionya dibuka. Diturukan ya. Oke. Bi dengan. Yang lain diturukan di rumahnya masing-masing. Berarti bismi dengan menyebut. Allah Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, sekarang silakan diulang. Saya yang mengucapkan, jangan yang menjawab ya. Bi artinya. Bismi artinya. Allah itu artinya juga Allah. Ar-Rahmani artinya. Ar-Rahimi Maha. Oke, bisa ya sudah ini ya. Lazim sekali. Oke, ini satu ayat. Ini pastikan bisa. Karena apa? Kalau jenengan nanti sudah paham Ar-Rahmani Ar-Rahimi di ayat selanjutnya yang di sini di ayat keberapa? Ayat ketiga. Nanti jenengan nggak usah ngapalkan lagi. Karena apa? Ini sudah ada. Loh, kenapa kok Angkel kok di sini kok hitam? Iya, karena hitam itu karena yang atasnya di yang pertama kali sudah pernah muncul. Maka ini tetap hitam, tidak dikasih warna merah. Ya, paham ya, Mbak Lutfi dan teman-teman?
Oke, sekarang lanjut. Nih, alhamdulillah segala puji, ya. Ini li ini nanti tulisannya jenengan ini sampean kasih stabilo. Karena li ini adalah bagi artinya. Li itu artinya apa, Mbak Lutfia tuh? Bagi. Yang lain mengikuti ya. Ini biar mudah. Kalau semuanya bunyi nanti apa itu gaduh. Nanti gantian. Li artinya apa, Mbak Lutfi? Bagi. Allah itu ya Allah. Al-alaminnya. Loh, Uncle, ini al-alamina ini kayaknya kok kosakata baru, tidak. Al-alamnya sama. Al-alaminnya itu alam gitu loh ya. Jadi tidak usah diterjemahkan. Bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama. Al-alamina itu alam atau semesta alam gitu ya. Jadi ini langsung di tetap merah. Rob, sekarang setelah mempelajari yang hitam, sekarang coba apa itu yang apa itu? Ada yang nulis-nulis siapa ini yang nulis-nulis ini? Corak-corak di whiteboard. Tolong whiteboardnya di close dulu ya, biar tidak dicorak-corak ya. Mm-mm. Kelihatan di papan tulisnya. Oke ya. Oke. Sekarang yang merah alhamdulillah artinya segala puji. Li artinya bagi. Ya. Allah ya Allah. Robbi Tuhan al-alamiah semesta alam. Oke Mbak Lufiatul. Saya yang baca apa itu Al-Qur'annya per ayat per kata, jenengan yang menerjemahkan alhamdulillah artinya li artinya Allah artinya Allah. Ini ada RPA-nya di sini bagi tapi ini siapa yang tadi nulis bagi ini? Angkat tangan. Ada yang bersuara nggak apa-apa. Keren ini, mencoba-coba kok. Tapi lain jenengan itu lihat whiteboard, jenengan nggak apa bisa melihat ini bacaan Quran yang di slide saya, kan nggak loh. Nah, kelihatan ini ya, meskipun online itu kelihatan kalau nggak melihat ini. Oke ya. Li bagi Allah Allah Robbi artinya apa Mbak Lufi? Tuhan al-alaminnya alam. Oke, sekarang yang di bawahnya ayat berapa Ar-Rahman Rahim? Dalam surat Al-Fatihah ayat ke berapa? Ayat 3 ya. Oke, semuanya ayo dihidupkan semua coba nanti rame nggak audionya. Kita baca basmalah ayat ke-1 kemudian sampai ayat ke-3 ya. Coba ya bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, sudah cukup. Oke, yang sekarang saya minta untuk ini yang bawahnya Mbak, sekarang Mbak Rika Umi. Ya, dibuka audionya Mbak Rika Umi. Oke, Mbak Rika Umi. Oke, Mbak Rika Umi ya. Dibuka area Mbak Rika. Oke, Mbak Rika Umi. Ar-Rahmani yang ayat ketiga sekarang Al-Fatihah. Ar-Rahmani artinya Ar-Rahimi artinya oke, berarti sekarang hari ini jenengan sudah bisa ayat pertama sampai ayat ketiga. Oke ya, kita lanjut ya. Nggak usah diulang. Yang ini kan Ar-Rahman Rahim kan sudah ada di Bismillah. Jadi nggak usah hafalan sudah bisa. Nah, oke, sekarang ini. Ini di merah semuanya, berarti kosakatanya kosakata baru. Maliki. Nah, kira-kira apa ya ada yang tahu Maliki? Iya, yang menguasai bisa, yang merajai bisa. Yaumi. Apa kira-kira? Hari Adini. Adin itu pembalasan, ya. Uh, ada yang mau ambil sama ya. Maliki tadi adalah ulang. Yang beraja Yaumi. Adin. Adini pembalasan. Oke, sudah bisa ya. Nanti catat, nanti kemudian dihafalkan. Ini adalah nanti di halaman berikutnya akan muncul. Oke, sekarang ini. Di sini iyaka. Artinya hanya kepada engkau. Ada hanya kepadamu. Nak butuh kami. Apa? Nak butuh artinya apa?
Kami meminta pemohon. Ya. Ayo, kira-kira apa? Nggak butuh. Menyem, menyembah. Waika, ya waiyaka, kenapa hitam? Di sini sudah ada. Jadi, waiyaka dan hanya kepadamu. Wa itu artinya dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami memohon, ya. Ini tadi apa? Nah, butuh artinya apa tadi? Kamu minta atau menyembah wa iyaka dan hanya kepadamu kami. Iya, oke. Itu ya. Kemudian ini sekarang sudah ayat berapa ini? 5 ya? 5 apa 4? Nas 5. Nas. Ini sekarang ihdina, beri kami petunjuk. Ini tadi belum saya hitam merahkan ya. Ini merah semuanya ya. Ihdina hanya apa? Ihdina kira-kira apa? Ihdinnya beri kami petunjuk asyirata jalan al mustaqimah yang lurus. Oke. Sementara itu aja pelajarannya. Sudah Isa ini ya. Sudah Isa. Kita lanjutkan di esok hari, insya Allah. Ya, sekali ini sudah adzan. Gitu aja ya. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini coba dihafalkan ya. Untuk atasnya besok insya Allah ada selanjutnya. Saya if any mistake forgive me. I think so. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.